Selamat pagi. Pada video ini saya akan membahas elastisitas dari permintaan dan penawaran. Untuk apa kita mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran ini? Untuk mengetahui kepekaan dari permintaan serta penawaran terhadap perubahan variabel yang mempengaruhinya. Pertama, saya akan membahas elastisitas dari permintaan terlebih dahulu. Pada elastisitas dari permintaan, maka kita akan mengukur berapa besarnya kepekaan dari quantity demanded akan suatu barang terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi sebetulnya ada banyak, tapi yang akan kita bahas hanya 3. Pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Yang kedua adalah pendapatan dari masyarakat, populasi dari para pembeli barang tersebut, dan harga barang lain yang terkait, baik itu barang substitusi maupun barang komplementer. Nah, secara spesifik, elastisitas dari permintaan itu berhubungan dengan sampai seberapa jauh persentase perubahan suatu variabel akan menyebabkan persentase perubahan quantity demanded. Secara matematis, elastisitas ini adalah persentase perubahan permintaan, atau dalam hal ini kita sebut persentase perubahan quantity demanded, dibagi persentase perubahan setiap faktor atau setiap variabel yang mempengaruhi permintaan. Nah, buat apa kita belajar elastisitas dari permintaan? Fungsinya adalah kalau kita mengetahui elastisitas permintaan akan barang kita, maka pengetahuan itu akan membantu perusahaan di dalam membuat keputusan yang lebih efektif. Contoh pertama, penurunan harga sebesar 10%. Nah, menurut hukum permintaan, penurunan harga pasti akan meningkatkan permintaan konsumen, yaitu sebesar, dalam hal ini permintaan meningkat 30%. Nah, kita lihat price elasticity of demand adalah persentase perubahan quantity demanded dibagi persentase perubahan harga. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, harga turun, quantity atau permintaannya akan meningkat. Dan kalau kita lihat dalam bentuk matematis seperti ini, maka EP adalah permintaan atau quantity demanded naik 30% plus 30%. Harga, persentase perubahan harga turun 10%, jadi min 10%. Sehingga kita dapatkan elastisitasnya adalah min 3. Contoh berikutnya, kalau terjadi penurunan harga sebesar 10%, maka konsumen permintaannya pasti meningkat. Tapi meningkatnya di sini kecil, yaitu cuma 5%. Kalau kita mau hitung berapa elastisitas harga dari permintaan, maka yang kita hasilkan adalah sesuai dengan hukum permintaan tadi, permintaan akan meningkat dengan turunnya harga, maka hasilnya adalah permintaan naik 5% plus 5% dibagi harga turun 10%, min 10%. Jadi elastisitas harga dari permintaan adalah min 0,5. Contoh berikutnya, kalau manajer suatu perusahaan mengetahui nilai elastisitas
harga sebagai berikut. EP adalah min 2,5, maka apabila harga kita turunkan 8%, permintaan kita akan lihat meningkat atau menurun berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kita sebagai berikut. Kita lihat EP adalah persentase perubahan quantity demanded dibagi persentase perubahan harga. EP sudah diketahui min 2,5, berarti min 2,5 adalah persentase perubahan quantity demanded dibagi persentase perubahan harga, yaitu min 8%. Dan kita bisa memperoleh persentase quantity demanded-nya adalah min 2,5 kali min 8%, hasilnya adalah plus 20%. Artinya apa? Artinya quantity demanded akan meningkat. Ya, jadi bukan menurun tetapi meningkat sebesar 20%. Contoh berikutnya, jika diketahui nilai elastisitas permintaan terhadap harga adalah min 2,5, maka bila perusahaan menginginkan terjadi peningkatan penjualan produk sebesar 30%, jadi peningkatan kuantitas penjualannya, maka harga harus dinaikkan ataukah diturunkan. Kita lihat dari nilai elastisitas tersebut. EP adalah min 2,5, persentase perubahan quantity demanded adalah naik sebesar 30%, jadi plus 30%, maka kita bisa mencari persentase perubahan harga, yaitu 30% dibagi min 2,5, hasilnya adalah min 12%. Jadi kalau dari hasil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harga harus diturunkan sebesar 12%. Elastisitas permintaan yang akan kita bahas ada 3 macam. Pertama adalah elastisitas harga dari permintaan atau price elasticity of demand. Kedua, elastisitas pendapatan dari permintaan atau income elasticity of demand, serta elastisitas silang, yaitu elastisitas karena adanya perubahan harga barang terkait, yaitu barang substitusi dan harga barang komplementer, atau kita sebut sebagai cross elasticity of demand. Elastisitas harga dari permintaan selalu merupakan bilangan negatif. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum permintaan bahwa kalau harga naik, maka quantity demanded akan turun, dan sebaliknya, kalau harga turun, quantity demanded akan naik. Sehingga delta Q per delta P ini selalu berlawanan arah. Jadi selalu negatif. Sekarang kita bahas tentang range dari elasticity. Nilai elastisitas selalu negatif untuk elastisitas permintaan terhadap harga. Selalu negatif. Karena itu, range-nya, kalau kita mau menghitung range-nya, maka koefisien dari elastisitas itu kita harga mutlakkan. Harga mutlaknya yang kita lihat nilainya. Jadi nilai koefisien elastisitas permintaan terhadap harga setelah di harga mutlakkan. Kalau nilainya kurang dari 1, kita katakan dia tidak elastis atau inelastis. Kalau dia sama dengan 1, berarti unitary elasticity. Dan kalau harga mutlaknya lebih dari 1, maka kita katakan permintaannya elastis. Contoh 4 contoh yang di atas tadi. Contoh pertama, EP sama dengan min 3. Harga mutlak dari EP adalah plus 3, sehingga ini termasuk elastis.
Kemudian contoh berikutnya, EP yang kedua adalah EP min 0,5. Kalau kita harga mutlakkan setengah, berarti dia tidak elastis atau inelastis. Contoh yang ketiga dan contoh yang keempat, EP-nya adalah min 2,5. Harga mutlaknya 2,5. Jadi dia juga termasuk elastis. Sekarang kita masuk satu persatu. Kalau demand tidak elastis, artinya adalah quantity demanded tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Jadi harga berubah cukup banyak, quantity demanded tidak terlalu berubah. Nah, itu maksudnya tidak elastis. Jadi, price elasticity of demand-nya kurang dari 1. Nah, price elasticity of demand sama dengan persentase perubahan quantity demanded dibagi persentase perubahan harga. Kita lihat, elastisitas itu adalah suatu pengukuran dari responsiveness. Jadi, kalau dia elastis, maka dia sangat responsif. Kalau dia tidak elastis, maka dia tidak terlalu responsif. Sebagai ilustrasi, saya gambarkan demand yang tidak elastis sempurna, di mana elastisitasnya nilainya adalah 0. Kita lihat ternyata kurvanya adalah kurva demand-nya ini vertikal ke atas. Jadi, kalau harga $4, demand-nya 100. Harga kita naikkan 25% menjadi $5, demand-nya tetap 100. Jadi, kalau kita naikkan harga, quantity demanded tidak berubah. Begitu juga seandainya kita mau turunkan harga berapapun, quantity demanded tidak berubah. Demand yang tidak elastis, di mana nilai elasticity-nya kurang dari 1. Misalkan, pada harga $4, quantity demanded-nya 100. Harga saya naikkan menjadi $5. Misalnya, quantity demanded-nya turun menjadi 90. Jadi, kenaikan harga 25% mengakibatkan quantity demanded turunnya cuma 10%. Nah, demand-nya berarti tidak elastis. Unitary elasticity, nilai elastisitasnya tepat 1. Jadi, kalau harga $4, quantity demanded 100, harga kita naikkan 25%, maka quantity demanded-nya juga turun 25%. Jadi tepat elastisitas nilainya adalah 1. Nah, kita sekarang sampai pada demand yang elastis, di mana quantity demanded sangat dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga nilai dari price elasticity of demand lebih dari 1. Ilustrasinya, misalkan harga $4, quantity demanded 100, harga dinaikkan menjadi $5, maka quantity demanded-nya turun menjadi 50. Jadi kenaikan harga yang naik 25% mengakibatkan penurunan quantity demanded 50%. Jadi penurunan quantity demanded-nya 2 kali dari kenaikan harga. Ya, karena itu kita sebut demand-nya elastis. Perfectly elastic demand. Jadi contoh dari demand yang elastis sempurna, maka quantity demanded-nya berubah-ubah. Kurva demand-nya adalah berupa kurva garis lurus seperti ini. Pada harga lebih dari $4, nggak ada demand. Tapi kalau harga 4, konsumen akan membeli dengan kuantiti tertentu. Pada harga kurang dari $4, quantity demanded-nya menjadi tak berhingga. Nah, sebagai ilustrasi, kalau demand-nya tidak elastis,
Contoh barang-barang seperti susu. Terjadi kenaikan harga, tapi karena konsumen tetap butuh, maka dia tetap membeli. Jadi ini adalah contoh barang yang tidak elastis. Contoh lagi bensin. Harga bensin dinaikkan atau diturunkan, konsumen tetap membelinya. Beras dinaikkan atau diturunkan, konsumen tetap harus membeli. Demand yang elastis. Pada harga yang murah, maka konsumen banyak membeli. Kalau harga dinaikkan, maka konsumen sudah tidak mau membeli. Jadi ini adalah contoh demand yang elastis. Sekarang sampailah kita pada perhitungan elastisitas harga. Saya akan menggunakan arcs elasticity, berarti elastisitas busur. Jadi antara dua buah titik harga dan quantity pertama dan kedua. Nah, berdasarkan teori tentang elastisitas, bahwa elastisitas harga dari permintaan adalah persentase perubahan quantity demanded dibagi persentase perubahan harga. Kalau kita lihat persentase perubahan quantity demanded, berarti itu adalah perubahan quantity dibagi kuantitinya kali 100%. Persentase perubahan harga berarti perubahan harga dibagi harga kali 100%. Nah, bisa kita sederhanakan lagi, dia adalah menjadi delta Q per delta P kali P per Q. Di mana Q adalah quantity jumlah permintaan atau quantity demanded, delta Q adalah perubahan quantity demanded, P adalah harga, delta P adalah perubahan harga. Secara umum, P dan Q itu biasanya adalah quantity dan harga awal. Sebagai contoh, seandainya kita punya case seperti ini, harga ice cream cone itu awalnya P1 dinaikkan menjadi 2,2. Sehingga karena adanya hukum permintaan, maka quantity demanded turun. Asalnya 10 menjadi 8 cone. Nah, dengan menggunakan price elasticity of demand tadi, maka kita lihat bahwa asalnya Q 1 adalah 10, Q asal menjadi Q2 8. P1-nya 2, P2-nya 2,2. Sehingga kita bisa dapatkan delta Q adalah Q2 min Q1 min 2. Dan dia pembaginya adalah Q asal, jadi Q1. P juga seperti itu untuk harga. Delta P adalah P2 min P1. Dan pembaginya P-nya adalah P1. Kalau kita masukkan ke rumusan EP, maka dia akan menghasilkan nilai minus 2. Berarti kalau kita lihat range elasticity-nya, dia termasuk elastis. Ya, kita harga mutlak kan min 2-nya menjadi 2, nilai elasticity-nya adalah plus 2, sehingga dia termasuk elastis. Nah, seandainya dari harga 2,2 kita kembalikan menjadi 2, jadi P1-nya justru 2,2, P2-nya harganya turun menjadi 2,0. Permintaan yang tadinya 8 sekarang naik menjadi 10. Nah, saya mau memperlihatkan perhitungannya. Ya, jadi yang menjadi Q1 adalah 8, yang menjadi P1 adalah 2,2. Dan hasil perhitungannya ternyata berbeda. Ya, jadi kita lihat berbeda. Kalau tadi naik dari harga 2 menjadi 2,2,
elastisitasnya min 2, sekarang turun dari harga 2,2 menjadi 2. Maka dia elastisitasnya nilainya berbeda meskipun masih sama-sama elastis. Ini jadi bermasalah. Untuk itu ditemukan suatu cara di mana kalau harga naik atau harga turun, kita tetap mendapatkan nilai elastisitas yang sama, yaitu dengan menggunakan formula titik tengah, midpoint formula. Jadi kita lihat pembaginya, delta Q kita bagi dengan rata-rata Q. Delta P juga kita bagi dengan rata-rata P. Sehingga dengan contoh yang sama, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ya, jadi ini hasilnya. Tidak berbeda apakah kalau harga naik ataupun harga turun. Nah, price elasticity of demand, kita akan lihat untuk barang perlu dibandingkan dengan barang mewah bagaimana. Apakah barang tersebut banyak substitusinya atau tidak ada sama sekali? Nah, ini kita lihat bersama. Demand akan cenderung tidak elastis kalau barangnya adalah barang perlu dan substitusinya tidak banyak. Sebagai contoh, bensin, solar, minyak tanah, beras, gula. Nah, ini hampir tidak ada substitusinya sehingga kalau terjadi harga naik, kita tetap membelinya. Harga turun, ya kita tidak akan makan beras atau makan nasi lebih banyak karena harganya turun. Demand cenderung lebih elastis untuk barang yang tergolong barang mewah atau barang yang banyak substitusinya. Sehingga begitu dia menaikkan harga, kemungkinan permintaannya akan turun cukup drastis. Nah, kita masuk konsep baru yaitu elastisitas dan total revenue. Hubungannya apa? Total revenue itu adalah total pendapatan. Jadi perkalian antara harga dan kuantitas yang terjual. Jadi TR, total revenue, sama dengan price P kali Q, quantity. Kalau kita lihat di dalam gambar, maka seandainya kurva demand-nya ini seperti ini, lurus, maka dengan harga 4, quantity demanded-nya 100. P kali Q itu adalah luasan, ya. Luasan yang dibentuk dengan harga P dan quantity Q. Jadi inilah TR-nya. Kita akan melihat perubahan total revenue untuk kasus inelastis. Jadi seperti yang dibahas pada sebelumnya, case sebelumnya, pada harga 4, quantity demanded 100. Dan kalau harga kita naikkan 25%, quantity demanded-nya turun 10%. Berarti ini kasus inelastis. Kita lihat total revenue-nya. Total revenue pertama, 100 kali 4, 400. Total revenue kedua, 90 kali 5, 450. Nah, pada kasus inelastis, kenaikan harga ternyata menaikkan total revenue. Ya, jadi ceritanya adalah sebagai berikut. Kalau harga naik, permintaan seharusnya turun. Tetapi, kalau kasusnya inelastis, maka turunnya permintaan itu tidak banyak. Jadi di kasus ini, harganya naik 25%, permintaannya turunnya cuma 10%. Sehingga secara total revenue, dia ini tetap naik. Nah,
Kita lihat case untuk permintaan yang bersifat elastis. Jadi harga dinaikkan 25%, permintaannya turunnya cukup drastis, yaitu turun tinggal 50%. Ya, turunnya 50%. Jadi dia ini elastis. Bagaimana total revenue-nya? Kita lihat perubahan total revenue. Total revenue pertama tetap 400, total revenue yang kedua 5 kali 50, 250. Kesimpulannya adalah pada kasus yang elastis, hati-hati menaikkan harga. Kenapa? Karena kenaikan harga berakibat turunnya total revenue. Sedangkan kalau dia inelastis, kita naikkan harganya, maka kita akan mendapat kenaikan total revenue. Jadi hati-hati strategi kenaikan harganya. Sekarang kita lihat hubungan antara total revenue dan elasticity. Jadi, kalau terjadi kenaikan harga yang mengakibatkan total revenue naik, berarti permintaannya adalah tidak elastis. Tapi kalau penurunan harga mengakibatkan total revenue naik, berarti dia elastis. Dan kalau kenaikan harga mengakibatkan total revenue-nya menjadi turun, berarti dia itu elastis. Dan harga turun, total revenue tetap turun, berarti dia tidak elastis. Jadi hati-hati untuk para pengusaha, kita menurunkan harga ini tidak selalu bisa menaikkan total revenue. Ya, bisa terjadi penurunan total revenue kalau barang kita adalah barang yang tidak elastis. Contohnya beras, harganya kalau kita turunkan pun, itu tidak akan mengakibatkan kenaikan permintaan yang luar biasa. Sehingga menurunkan harga beras, misalnya terjadi penurunan total revenue juga. Nah, sekarang sampailah kita pada income elasticity of demand. Income elasticity of demand adalah ukuran sensitivitas atau kepekaan dari jumlah permintaan terhadap perubahan pendapatan. Jadi, persentase perubahan quantity demanded dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Cara menghitungnya, kita lihat EI, Income Elasticity of Demand, adalah persentase perubahan quantity demanded dibagi persentase perubahan pendapatan. Nah, tergantung pada jenis barang yang kita jual. Jadi elastisitas pendapatan itu tergantung pada jenis barang yang kita jual. Untuk barang mewah, barang normal, income elasticity-nya positif. Kenapa? Semakin besar pendapatan dari seseorang, dari masyarakat, maka permintaan akan barang yang secara normal itu makin besar juga, sehingga income elasticity-nya positif. Tapi untuk barang inferior, semakin besar pendapatan, maka semakin ditinggal oleh para pembelinya. Sehingga kita katakan elastisitas pendapatannya negatif. Ya, jadi itu penjelasannya. Nah, sekarang kita akan membahas cross elasticity of demand, di mana kita akan melihat pengaruh perubahan harga barang lain terhadap quantity demanded barang kita. Ya, jadi harga barang lain terjadi perubahan, dia apakah mempengaruhi
quantity demanded barang kita. Misalkan barang kita adalah barang X, barang orang lain adalah barang Y. Jadi, kalau kita lihat elastisitas silang, itu berarti E, XY adalah ada perubahan harga orang lain, harga barang Y. Bagaimana pengaruhnya terhadap quantity demanded barang kita, barang X. Nah, kalau hasil EXY-nya positif, berarti barangnya barang substitusi. Tapi kalau hasil EXY-nya adalah negatif, berarti barangnya adalah barang komplementer. Kita lihat kenapa demikian. Kalau barang itu adalah barang substitusi, harga saingan kita naik, harga barang pesaing kita naik, maka orang akan cenderung membeli barang kita lebih banyak. Jadi kalau delta Y-nya positif naik, maka quantity demanded barang X juga naik, positif juga. Sehingga untuk barang substitusi, maka cross elasticity of demand-nya positif. Sedangkan untuk barang komplementer, maka kalau harga barang komplementer naik, misalkan kendaraan dengan suku cadangnya cenderung mahal, maka quantity demanded barang kita akan turun. Jadi kalau delta Y-nya positif, maka delta QX-nya akan negatif. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa nilai cross elasticity of demand-nya juga negatif. Jadi min dibagi plus, dia akan menjadi min. Yang terakhir, price elasticity of supply. Jadi elastisitas dari penawaran. Itu adalah persentase perubahan quantity supply dibagi persentase perubahan harga. Nah, elastisitasnya kita bisa dapatkan ini adalah delta Q per delta P kali P per Q. Jadi sama saja dengan elastisitas demand, rumusannya sama. Tetapi koefisien elastisitas dari penawaran pasti bernilai positif tanpa diharga mutlakkan. Kenapa? Karena sifat dari kurva penawaran, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Range dari elasticity, kita lihat kalau koefisiennya lebih dari 1, elastis. Kalau sama dengan 1, unitary elasticity. Dan kalau kurang dari 1, kita katakan dia tidak elastis atau inelastis. Dan khusus untuk penawaran, sama sekali tidak perlu diharga mutlakkan. Karena dia sudah positif. Sekarang saya hanya berikan 2 ilustrasi, yaitu yang elastis sempurna, di mana nilai elasticity-nya tak terhingga. Nah, ini adalah contoh kurva supply yang elastis sempurna. Dan yang elastis tidak sempurna. Kita lihat ini adalah contoh kurva supply yang tidak elastis sempurna. Sekian video ini, selamat belajar.